Apakah Anda pernah mengalami kondisi, di saat Anda sedang berkendara, tiba-tiba Anda disalip pengendara lain dengan seenak perutnya, Anda kaget dan emosi dibuatnya? Tak jarang beberapa nama hewan dan sumpah serapah pun keluar dari mulut Anda. Jika Anda akrab dengan kondisi di atas, Anda mungkin termasuk orang yang susah mengendalikan emosi. Barangkali juga Anda merasakan dampak negatif emosi tersebut seperti stres, tekanan darah tinggi, serangan jantung, gangguan tidur, stroke, atau gangguan pernapasan, asma. Tapi Anda jangan khawatir, Anda pasti bisa mengendalikan emosi Anda tersebut. Tonton video ini dan simak sampai selesai, temukan jawaban 7 cara yang akan membantu Anda untuk melakukannya. Cara yang pertama, menenangkan diri. Dari perspektif manajemen marah, marah bisa dilihat sebagai sebuah siklus agresi, aggression cycle, yang terdiri dari eskalasi, eksplosi, dan pasca eksplosi. Oleh karena itu, saat Anda marah, tenangkan diri sehingga siklus agresi Anda berantakan. Dengan pikiran tenang, Anda bisa berpikir logis dan mencari solusi. Berikut sedikit tips untuk Anda, bagaimana cara menenangkan diri. 1. Tarik napas dalam-dalam. Saat menarik napas, fokuskan pikiran Anda pada napas yang masuk ke hidung, atau bayangkan pemandangan yang indah. Lakukan berulang, sehingga Anda bisa menurunkan emosi sedikit demi sedikit. 2. Hitung 1 sampai dengan 10 dalam hati. Hitung dari 1 sampai 10 secara perlahan, untuk meredakan emosi. Jika perlu, lakukan beberapa kali. 3. Alihkan perhatian. Anda bisa mengalihkan perhatian pada hal-hal lain seperti menonton TV atau pergi ke toilet. Cara yang kedua, berempati. Pemicu marah terkadang hal sepele. Untuk menghindari masalah sepele ini menjadi besar, berempatilah. Empati adalah keadaan mental yang membuat Anda merasakan keadaan atau pikiran orang lain. Kembali kepada contoh pengendara yang menyalip Anda, berempatilah kepada dia. Berprasangka baik aja, mungkin dia sedang buru-buru atau memang karakternya sudah begitu. Dengan berempati, Anda tidak akan mengeluarkan sumpah serapah dan perkataan nama-nama hewan. Contoh lainnya adalah, jika istri Anda ngomel-ngomel, berempatilah kepada dia. Mungkin saja dia sedang capek, memasak, membereskan rumah, dan mengurus anak, sehingga kondisi mentalnya tidak stabil. Mungkin Anda akan sedikit susah berempati, karena Anda merasa diri Anda lebih superior. Namun, berusahalah untuk melakukannya, karena tujuan Anda adalah meredam amarah. Cara yang ketiga, mengingat dampak negatif yang akan terjadi. Emosi yang meluap-luap biasanya membuat yang bersangkutan gelap mata. Jika sudah demikian, dia akan memukul, berteriak, memaki, atau merusak barang-barang yang ada. Nah, untuk menghindari keadaan ini, ingatlah dampak negatif yang akan terjadi jika Anda tidak bisa melawan emosi. Sebagai contoh, Anda bertengkar hebat dengan istri Anda. Saat amarah akan meledak, misalnya Anda akan memukul, ingat dampak negatif yang akan terjadi seperti istri Anda akan lebam mukanya, mertua membenci Anda, atau Anda dilaporkan istri Anda ke polisi, karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Cara yang keempat, menganggap hari terakhir Anda hidup. Jika Anda masih sulit mengontrol emosi, anggap hari saat Anda marah adalah hari terakhir Anda hidup. Dengan menganggap seperti itu, emosi Anda akan mereda dengan sendirinya, karena Anda ingin mati dengan membawa kebaikan, bukan membawa emosi. Cara yang kelima, memaafkan dan melupakan.
Apakah Anda sering mengungkit-ungkit masalah lama, sehingga emosi Anda meluap lagi? Mulai sekarang, maafkan mereka yang telah memberi Anda masalah, misalnya, menyakiti, membohongi, merendahkan, atau menjelekkan Anda, dan lupakan semua itu. Ini adalah salah satu cara favorit saya dalam menghilangkan emosi. Dengan memaafkan dan melupakan, saya bisa lebih fokus pada hal-hal penting yang berdampak positif pada kehidupan saya. Selain itu, saya juga terhindar dari sifat pendendam. Cara yang keenam, membaca tawawudz. Jika Anda adalah seorang Muslim, bacalah tawawudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk menahan diri ketika Anda sedang marah. Dengan membaca tawawudz tersebut, Anda memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk, karena asutan setanlah amarah Anda bersumber. Cara yang ketujuh, berolahraga. Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi emosi adalah dengan berolahraga, seperti berjalan kaki, bermain sepak bola, lari, atau berenang. Apapun jenisnya, olahraga bisa menstimulasi zat-zat kimia dalam otak yang membuat Anda lebih rileks dan bahagia. Selain itu, olahraga akan menguras energi Anda secara positif, sehingga dapat melenturkan ketegangan syaraf-syaraf Anda. Emosi harus dikendalikan, agar tidak memberi dampak negatif pada diri Anda sendiri, ataupun orang lain. Cobalah untuk melakukan 7 cara di atas. Tapi jangan heran, bila Anda kesulitan menerapkannya, karena memang mengendalikan emosi itu perlu waktu dan latihan. Cobalah terus-menerus sehingga Anda mendapatkan cara efektif dalam mengontrol emosi Anda. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ucap dalam video ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.